Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami akan membahas analisis pola penggunaan transportasi umum di kota besar. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang berisikan anggota saya sendiri MZ Akbar, ada Kemal Ayusmi dan Supiatun. Jadi di fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana pola perjalanan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum di wilayah perkotaan, terutama di kota besar seperti Jakarta. Jadi pada proyek ini kita menganalisis pola perjalanan dengan memanfaatkan data transportasi yang bersifat sintetis di Jakarta. Nah, data ini kemudian dianalisis untuk mengetahui kecenderungan berdasarkan lokasi penjemputan dan waktu perjalanan. Nah, dengan begitu, kita dapat memahami mobilitas penduduk di kota besar, termasuk kapan dan di mana konsentrasi perjalanan terjadi. Jadi tujuan penelitian ini adalah pertama mengidentifikasi zona-zona penjemputan yang padat. Kedua, mengetahui jam-jam sibuk perjalanan. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan seperti optimasi rute dan penempatan armada maupun strategi harga. Jadi hasil penelitian ini bisa dipakai untuk mengembangkan sistem transportasi. Nah, kemudian dataset yang digunakan berupa file CSV yang informasi perjalanan seperti koordinat, latitude dan longitude, waktu perjalanan, sampai tarif. Terus data diperoleh melalui node file pada aplikasi Orange serta menggunakan pandas pada Python. Dengan data ini kita bisa mengamati pola pergerakan dan membuat pengelompokan data. Pada tahap processing dilakukan seleksi fitur untuk memilih kolom data yang paling relevan seperti koordinat lokasi. Nah, selanjutnya dilakukan normalisasi agar skala data menjadi seimbang sehingga proses clustering tidak bias terhadap fitur tertentu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kemal. Oke, saya melanjutkan slide ke-6 yaitu teknik dan metodologi clustering. Di sini ada Daniel clustering. Dia bagi data menjadi cluster terpisah atau zona, yaitu ada Python, Colab, K5 untuk detail wilayah, Orange Lot 7, K3 untuk gambaran umum, pusat, utara, selatan. Ada juga di sini DBS Chan clustering, yaitu mendeteksi area kedapatan tinggi dan memisah nice. Orange Lot 8 IPS 1250 min samples 4 berguna untuk tidak beraturan. Nah, di metode clustering ini analisis ini menggunakan dua metode clustering. Pertama ada K-means yang berfungsi untuk membagi data menjadi beberapa cluster sesuai lokasi. Kedua ada DBScan, yaitu untuk melihat area berkedapatan tinggi, memisah data noise atau data yang tidak membentuk kelompok. Kedua teknik ini saling mendukung untuk mendapatkan gambaran pola perjalanan secara lebih detail. Nah, kemudian ada output dan hasil analis visual cluster berdasarkan scatter plot Orange dan peta volume Colab, yaitu ada 3, ada zona pusat, ada zona penyangga, ada centroid. Nah, hasil clustering menunjukkan adanya beberapa zona di perjalanan Jakarta. Zona pusat memiliki permintaan perjalanan yang tinggi seperti daerah Sudirman dan Tamrin, sedangkan zona penyangga seperti Bekasi dan Depok banyak digunakan untuk perjalanan komuter atau pulang pergi kerja. Titik centroid yang muncul juga dapat dijadikan lokasi strategis untuk menempatkan armada atau halte baru. Nah, kemudian ada output dan hasil analis waktu jam sibuk,
yaitu ada 3, ada pola pagi, ada pola sore, ada temuan khusus. Nah, selain lokasi, analis juga dilakukan berdasarkan waktu perjalanan. Hasilnya menunjukkan bahwa periode pagi dan sore menjadi waktu dengan permintaan tertinggi, yaitu ketika masyarakat berangkat dan pulang kerja. Nah, sedangkan aktivitas pada malam hari cenderung berkaitan dengan kawasan hiburan atau transportasi jarak jauh. Nah, kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi optimasi dan alokasi. Nah, yaitu dari hasil analis di atas, rekomendasi yang diberikan antara lain penemu rute shuttle dari wilayah pemukiman menuju pusat kota pada pagi hari. Nah, selain itu armada juga bisa difokuskan ke area tertentu pada jam sibuk, sehingga lebih efisien dan mengurangi waktu tertunggu pengguna transportasi umum. Nah, di sini ada optimasi rute dan alokasi armada. Nah, kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi strategi harga. Nah, terapkan survei pricing hanya pada cluster yang teridentifikasi pada high distance dari DBS dan pada jam sibuk spesifik, bukan memperlakukannya di seluruh kota secara merata. Pendekatan ini memastikan efisiensi dan keadilan dalam penetapan tarif sesuai dengan dinamika permintaan. Nah, rekomendasi berikut adalah penerapan harga dinamis atau harga pacing, namun hanya pada cluster yang padat dan pada jam tertentu saja. Dengan cara ini, penempatan tarif dilakukan lebih adil dan sesuai kebutuhan, bukan diperlakukan sama ke seluruh wilayah. Ini aku bakal ngejelasin ke teman-teman bagaimana proses analisis kami menggunakan aplikasi Oren. Jadi untuk langkah pertamanya itu kita ngupload file Oren yang ingin kita analisis dulu. Di sini sebagai contoh kami menggunakan file Ride Public Transport Saintrix Jakarta. Di sini tuh kita bakalan mengetahui rute-rute perjalanan yang ada di Jakarta. Selanjutnya di sini kita bakalan ngelis data tabelnya. Kita bakalan lihat apa aja sih isi data table dari analisis yang ingin kita analisis ini. Di sini sebagai contoh tabel kami itu berisi 1000 data, teman-teman. Teman-teman, di sini kami menggunakan select column untuk menentukan fitur-fitur yang relevan seperti long altitude dan late altitude perjalanan yang ada di Jakarta untuk analisis kami ini. Selanjutnya di sini kita akan mengelola distribution dari analisis kita ini. Di sini kita akan melihat bagaimana distribusi dari analisis file ini sendiri, seperti frekuensi dan duration mainnya. Di sini kami juga menggunakan Scarlet untuk mengetahui visualisasi cluster yang akan kita lakukan nanti. Di sini sebagai contoh kami menggunakan 3 Scarlet, yaitu Scarlet 1 untuk melihat zona pusat atau cluster utama yang berada di Jakarta. Di sini kami juga menggunakan cluster kedua, yaitu untuk zona penyangga. Di sini kita bakal melihat cluster-cluster yang tersebar di pinggiran seperti di Bekasi, Depok, dan yang lainnya. Di sini kami juga menggunakan cluster satu lagi untuk melihat centroid. Ini tuh untuk titik pusat kami yang akan kita lakukan. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan preprocessing untuk melihat data-data kita, dan kita bakalan melakukan normalisasi data. Di sini untuk standarisasinya kami menggunakan 0 dan 1. Oke teman-teman, proses preprocessing ini juga berguna untuk kita menyamakan skala data dan mencegah normalisasi fitur besar pada data yang akan kita analisis. Untuk selanjutnya, ini kami juga melakukan proses di Bayesian clustering, di mana kami mendeteksi area kepadatan tinggi dan memisahkan noise yang ada pada data analisis kami. Di sini kami menemukan Note 8 F 12.570 dan min sampel sebanyak sama dengan 4. Oke teman-teman, dari hasil analisis Oren yang kami lakukan, di sini kami menemukan output dan hasil analisis waktu atau jam sibuk, yaitu pola paginya itu dari jam 6 sampai jam 9 itu permintaan tinggi dari klaster perusahaan menuju perkantoran. Untuk dari jam pola sore dari jam 5 sampai jam 8 malam itu lonjakan permintaan dari pusat kota menyebar keluar. Dan untuk teman khususnya di sini kami menemukan aktivitas larut malam menunjukkan zona hiburan atau stasiun transportasi yang jarak jauhnya tuh lumayan dari data analisis kami.